Baik, kita mulai sekarang dulu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini, kita berjumpa lagi bersama Edmuku. Untuk kali ini, kita akan berbincang-bincang perihal edukasi. Bincang edukasi kali ini dengan topik bisa apa tanpa pendidikan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mari kita buka acara ini dengan pembacaan umum kitab. Semoga apa yang kita diskusikan nanti bisa memberikan manfaat untuk kita dan sekitar. Dan juga kebetulan hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei, bertepatan dengan Hari Pendidikan Indonesia. Semoga ke depan pendidikan kita tentunya kita berharap akan menjadi lebih baik, dan kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa, semoga juga turut bisa berkontribusi untuk memberikan impact yang positif untuk pendidikan di negara kita. Bismillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua, sahabat Edmuku? Sebelum kita berbincang lebih jauh, di sini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Semoga ini nanti juga bisa berjalan dengan lancar sampai akhir, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Kebetulan acara ini disupport oleh Banana Provider. Banana Provider ini adalah komunitas anak muda yang fokus di kegiatan anak-anak dan juga parenting. Jadi Banana itu kepanjangan dari bermain bersama anak-anak. Selain itu juga di sini kami disupport oleh PT Kerta Solusi Nusantara dan ST Kreatif yang merupakan startup yang bergerak di bidang konsultan IT. Dan juga terima kasih kepada para pemateri kita yang sangat luar biasa yang sudah menyempatkan waktu luangnya di tengah kesibukan beliau. Terima kasih. Di sini ada Mbak Nafisatul Wahidah di Jerman dan Mas Hasan, Muhammad Nur Hasan. Beliau ini alumni dari KMUTT Thailand yang sekarang baru akhir tahun kemarin atau awal tahun ini ya Pak ya, pulang ke Indonesia. Pertengahan Januari. Ya, Januari baru pulang ke Indonesia, dan sebentar lagi akan juga menyusul bersama kita ada Mas Rahmanto. Kebetulan beliau tadi masih perjalanan pulang dari tempat kerjanya. 5 menitan lagi insya Allah beliau sudah bisa bergabung bersama kita. Mas Rahmanto ini beliau sekarang sedang berada di Turki. Jadi singkat, saya akan bacakan profil singkat untuk Mas Muhammad Nur Hasan ini. Beliau ini adalah penerima beasiswa Kemendikbud waktu S1 Biologi di UIN Malang. Setelah itu beliau melanjutkan studinya S2 di KMUTT Thailand. Di sini juga beliau mendapatkan beasiswa. Mungkin nanti bisa menceritakan ke kita tentang beasiswanya Mas Hasan ini, terus bagaimana kok bisa sampai mendapatkan beasiswa tersebut, dan yang pengalaman-pengalamannya selama belajar di sana. Dan kebetulan Mas Hasan ini juga risetnya, tesisnya beliau ini juga mendapatkan dana hibah. Beliau risetnya tentang nano dan sensor teknologi. Nanti juga bisa yang kepo-kepo tentang nano dan sensor teknologi juga bisa ditanya-tanyakan kepada Mas Hasan mumpung beliau ada di sini, karena ini kesempatan seperti ini tidak selalu kita temui setiap hari ya. Mumpung ada kesempatan kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Terus selanjutnya di sini ada Mbak Nafisatul Wahidah. Beliau ini juga penerima beasiswa Kemendikbud S1 Psikologi UIN Malang. Sekarang beliau berada di Jerman, sedang mempelajari tentang di bidang kesehatan, keperawatan, dan beliau juga menjadi relawan psikiatri forensik di Jerman. Terus nanti yang akan menyusul sebentar lagi ada Mas Rahmanto Dwi Saputra. Beliau ini penerima beasiswa S2 di Turki. S2-nya beliau tentang sejarah madhab Islam. Nanti kalau yang kepo-kepo tentang beasiswa Turki, terus bagaimana atmosfer pendidikannya di Turki, bisa nanti langsung ditanyakan ke beliaunya. Nah, di sini nanti kita sistemnya ngobrol santai, kita bincang-bincang tentang pendidikan, edukasi,
nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu bagaimana sih pendapat-pendapat dari beliau-beliau ini, narasumber kita tentang dunia pendidikan, kok beliau ini sampai mau meninggalkan kampung halaman, sampai mau meninggalkan Indonesia untuk belajar jauh-jauh ke Jerman, ke Turki, ke Bangkok. Meskipun kalau misalkan selama ini kan kalau kita mendengar orang yang belajar di luar negeri itu mesti ada prestis tersendiri. Tapi kan tetap di luar itu pasti ada hal yang dikorbankan. Semisal waktu bersama keluarga, terus jauh dari keluarga itu kan juga pengorbanan sendiri. Nah, apa yang sampai mendorong beliau-beliau ini sampai bertekad untuk belajar di luar negeri itu apa? Nanti bisa dikorek-korek. Nah, mungkin untuk mengawali bincang-bincang ini, mungkin akan lebih baik jika kita mendengar pandangan-pandangan beliau ini terkait tentang pendidikan. Jadi pendidikan di mata beliau ini seperti apa sih? Apa makna pendidikan bagi menurut pandangan-pandangan beliau itu seperti apa? Nah, untuk yang pertama mungkin bisa dimulai dari ladies first, jadi Mas Hasan dulu. Jadi ladiesnya disimpan dulu. First-nya first untuk disimpan, mungkin bisa Mas Hasan dulu untuk memberikan mengedarkan pandangannya tentang makna pendidikan menurut Mas Hasan itu seperti apa, terus seberapa penting pendidikan itu. Mungkin monggo Mas Hasan, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada teman-teman, baik itu peserta ataupun Mbak Iwin dan ada Mbak Nafis, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Oke, terkait bagaimana atau seberapa pentingkah pendidikan, kalau menurut saya ya sangat penting. Karena apa? Sebagaimana kita tahu kalau untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memberantas kebutuhan, salah satunya yakni lewat jalur pendidikan. Itu sudah dapat dikatakan saklek. Karena apa? Melalui pendidikanlah kita tahu, dari yang tidak tahu kita bisa paham dari yang tidak paham, dan yang terpenting kita dapat menumbuhkan sikap dan karakter melalui sebuah pendidikan. Nah, kita tidak boleh membatasi ya. Dalam artian pendidikan tidak hanya didapat melalui sekolah, kita bisa dapatkan melalui siapapun dan dapat didapatkan dari manapun, karena kita tahu bahwa siapapun bisa jadi guru, bisa jadi pendidik, dan dimanapun kita bisa jadikan itu sekolah. Apapun materi ataupun topik juga bisa kita pelajari, karena sekarang ini eranya adalah era borderless. Jadi tidak ada alasan kita berkata tidak bisa. Makanya Menteri Pendidikan mengatakan atau berslogan yang sekarang sedang dibumingkan, yakni Merdeka Belajar. Sehingga pendidikan itu tidak ada batasnya, kita bisa mengakses dari manapun, bisa kita akses dari sumber, tidak hanya melalui offline. Sekarang bisa mengikuti kuliah online, baik itu berbayar maupun tidak berbayar, dari kampus-kampus yang gunatif di manapun. Itu kalau menurut pendapat saya, sehingga kita tidak ada yang zaman sekarang itu sebetulnya keterbelakangan atau bodoh. Dalam artian circle yang bisa mensupport mereka, itulah yang menjadi faktor terpenting dalam dunia pendidikan. Mungkin ada tambahan atau sanggahan. Oh, iya. Terima kasih Mas Hasan, ini menarik sekali ya, tadi tidak ada alasan untuk berkata tidak bisa. Jadi teringat pernah ada kata-kata itu, tidak ada yang namanya murid yang bodoh. Jadi sebenarnya tuh semuanya bisa belajar, apapun bisa, asalkan ada niatnya itu. Betul. Nah, mungkin ini kebetulan sudah hadir juga di tengah kita ada Mas Rahmanto. Mungkin bisa open kamera Mas Rahmanto biar pesertanya juga bisa tahu. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin kita bisa mendengar
pendapat dari Mbak Nafis dulu terkait tentang bagaimana pandangan beliau tentang pendidikan tadi. Monggo Mbak Nafis, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan dan menurut saya pendidikan itu sangat penting karena kalau saya melihat, saya berkaca sendiri dari perjalanan saya merefleksi kembali ke contohnya bapak saya. Bapak saya itu kalau yang namanya sama pendidikan itu all out, dalam arti soal sandang nanti, soal pangan yang sederhana-sederhana nggak apa-apa, tapi kalau sama pendidikan, kalau memang semangat, ayo aja gitu. Maksudnya, dulu kalau kita masih mengingat itu, flashback 15 tahun sampai 20 tahun yang lalu ya mungkin, itu kan dulu pembayaran masih pakai ini ya, pembayaran pakai SPP konvensional. Oh, pakai SPP kartu ya. Nah, ketika kita mengingat kembali masa lalu itu, contohnya saya sendiri, ketika saya akan membayarkan SPP itu ke TU, bagian TU misalnya ya, saya membawa uang yang sudah dicari di uang hasil kerja keras keluarga bapak dan ibu saya, uang yang segitu itu mungkin bagi banyak orang itu kan juga nggak mudah ya, atau bukan satu yang mudah bisa mendapatkan uang untuk kemudian membayar pendidikan. Dan ketika kita kayak mendapatkan amanah dengan uang yang sudah dikumpulkan sedemikian lamanya untuk sebuah pendidikan dan kita membayarkannya kepada pihak itu, kayak kita diberi semacam tanggung jawab lebih moral maupun secara psikis, karena ini uang diamanahkan untuk pihak yang akan membuat kita dan tanda kutip bisa lebih tahu lagi atau lebih baik lagi dalam memahami dunia ataupun dalam belajar keagamaan. Itu satu poin penting yang paling melekat dalam saya ketika terbesit kata pendidikan. Pendidikan ternyata bagi, meskipun perempuan, tapi itu tuh sangat penting bagi contohnya bapak saya sendiri. Dan kalau ngomong tentang pendidikan, kita jadi merefleksi kembali tentang perjuangannya Ki Hajar Dewantara. 2 Mei ini kan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Dalam arti kita sangat bersyukur bahwa kalau dulu pendidikan hanya untuk orang-orang keturunan bangsawan atau orang-orang keturunan Belanda yang bisa punya duit lebih atau yang berdarah biru, tapi kita sekarang bisa menikmati pendidikan dengan sangat luar biasa mudahnya, ya. Dan akses untuk itu tuh luar biasa terbukanya. Itu sangat berbeda dengan kalau kita belajar mungkin 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi pendidikan yang sudah diperjuangkan oleh leluhur kita, dalam arti di sini Ki Hajar Dewantara itu kan sesuatu yang mahal yang mungkin waktu itu beliau sampai di penjara, beliau sampai di ini itu, dan kalau kita refleksi lagi itu pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat mahal yang sudah diperjuangkan oleh beliau-beliau, dan kita hari ini beruntungnya tinggal menikmati dan bisa bebas belajar apapun seperti yang kita mau tanpa batasan ini itu. Kita bisa belajar apapun, meskipun perempuan bisa belajar ini itu, atau nggak ada batasan lagi, dan itu sangat luar biasa, anugerah yang generasi kita patut sangat bersyukur. Karena kalau kita mungkin hidupnya 50 atau 100 tahun yang lalu, mungkin pendidikan itu sangat dalam tanda kutip mungkin malah sangat tidak mungkin dicapai gitu atau ditempuh, sehingga pembodohan dalam tanda kutip itu juga sangat marak, dan karena ketidaktahuan itulah yang membuat banyak hal menjadi kurang maksimal di masa lalu. Dan itu ketika kita merefleksi lagi tentang arti pendidikan, kita jadi ingat tentang pesannya Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bukan hanya dalam arti ranah formal saja. Pendidikan ada di ranah informal maupun ranah non formal. Dan satu hal penting juga yang ditekankan sama Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Ini yang kemudian membuat kita terpantik untuk ini
jangan anggap tanda kutip ya bapak-bapak becak di pinggir jalan itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu menahu soal pendidikan. Jangan salah, siapa tahu beliau lebih punya banyak hal yang mungkin bisa kita gali dan kita pelajari. Dan apalagi beliau sudah lebih lama umurnya dan lebih makan asam garam kehidupan dari kita yang umurnya baru mungkin belum lama ini gitu. Itu sih pendidikan menurut saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Nafis, ini menarik sekali ya. Berbicara masalah pendidikan jadi mengingatkan bagaimana perjuangan orang tua kita untuk bisa memberikan fasilitas, dalam tanda kutip fasilitas, agar bagaimana kita itu bisa mengenyam pendidikan sebaik mungkin, meskipun dengan penuh keterbatasan itu tetap diperjuangkan seperti itu. Kalau misalkan saya juga teringat pesan dari orang tua saya, kalau misalkan beliau itu pesannya, kalau misalkan kita cuma sekedar hidup, binatang, ayam itu juga hidup. Jadi kita harus tetap mau belajar apapun itu. Entah itu cuma sekedar simple apapun, belajar masak itu juga belajar apapun, hal-hal yang simple yang kita bisa mempelajarinya di dunia pendidikan formal. Tapi juga kita perlu belajar di kehidupan, karena hal-hal yang butuh dan perlu kita pelajari itu sangat luas sekali seperti itu. Jadi semuanya tidak tersedia di bangku sekolah saja. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Nafis dan Mas Hasan tadi, bahwa dimanapun itu sekolah dan siapapun itu guru, seperti itu. Nah, mungkin untuk mengingatkan juga, barangkali ada teman-teman atau peserta di sini yang ingin menanyakan sesuatu kepada para pemateri, bisa diketik di kolom chat atau nanti raise hand ya. Bebas, ini bisa menanyakan apapun tentang seputar pendidikan, entah pengalaman beliau-beliau selama belajar di luar negeri, atau bagaimana prosesnya untuk bisa sampai di sana, atau sistem pendidikan di sana. Nanti bebas, silakan ditanyakan, bisa diketikkan di kolom chat atau raise hand. Nah, sebelumnya kita lanjut dulu untuk pemaparan dari narasumber kita yang ketiga. Di sini ada Mas Rahmanto yang sekarang sedang berada di Turki. Monggo Mas Rahmanto bisa dijabarkan atau dijelaskan pandangan Mas Rahmanto terkait dunia pendidikan, terkait pendidikan itu seperti apa. Monggo, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya tadi telat. Tadi ada urusan bentar di rumah sakit juga. Masih aja rumah sakit. Terus kemudian ini teman-teman, saya sebelumnya pengen nyapa teman-teman yang ada di sini. Mbak Nafis, Mbak Ilwain, terus kemudian Mas Hasan, kemudian ada teman-teman kampus, Mas Siva, Mas Alif, dan Mbak Icmi, dan teman-teman yang lain yang sebelumnya perkenalkan juga. Sini saya Rahmanto. Terkait pendidikan ya. Pendidikan adalah hal yang sangat penting pasti dalam kehidupan manusia. Karena pendidikan adalah proses mencari apa sih jati diri manusia itu sendiri. Di mana melalui sebuah pendidikan manusia akan menemukan apa sih arti kehidupan itu, apa sih apa maksudnya kita di sini itu untuk apa gitu loh, kita di dunia ini untuk apa dan seterusnya. Oleh karena itu pendidikan tidak hanya berkutat pada pendidikan formal, dalam artian pendidikan adalah formal, pendidikan sama dengan formal itu adalah sebuah pemikiran yang salah menurut saya. Karena setiap saat, setiap waktu kita bisa belajar. Nah, belajar itu adalah bagian dari pendidikan. Misal kita bertemu dengan seorang nenek atau seorang kakek, kemudian ada orang yang menghormati nenek tersebut. Nah, itu ketika kita melihat perilaku hubungan antara nenek dengan orang laki-laki, seorang pemuda itu kok bagus, nah itu adalah bagian dari pendidikan. Ketika kita melihat itu, kemudian kita juga mengikuti, kemudian kita juga mengambil hikmah daripada peristiwa itu, terus kemudian
kemudian kita juga bisa melakukannya. Nah, itu adalah bagian dari sebuah pendidikan. Nah, itu yang sangat penting sebenarnya. Terus kemudian pendidikan bukan hanya apalagi intelektual, gimana ya? Tidak hanya intelektual, tetapi juga emosional dan spiritual. Seperti itu, dalam artian ketika kita belajar bidang kita masing-masing, misal Mas Hasan belajar di bidang fisika, Mbak Nafis di bidang kedokteran dan keperawatan, maka tidak boleh hanya berkutat di bidang tersebut, dalam artian seperti kita kembalikan ke urusan dunia gitu. Tetapi kita harus mengambil sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi keagamaan dan seterusnya, dalam artian kita di hadapan Allah itu nanti tidak hanya berkutat dalam urusan dunia, tetapi kita harus juga memikirkan, oh ternyata ketika saya merawat ibu ini senang, kemudian mendoakan saya, kemudian saya mendoakan kita semoga kita tetap sehat-sehat. Nah, disitulah apa ya yang harus kita cari sebenarnya, keridhaan daripada si perawat, kemudian ke si pasien. Nah, itu harus dipelajari, dimengerti. Kalau cuman kita bekerja kemudian kok cuman urusan dunia, ya kita bekerja kemudian cari makan, cari uang dan seterusnya. Nah, maka itu tidak ada apanya itu, tidak ada, kurang tepat seperti itu. Nah, ketika kita bisa melalui pendidikan itu, kita akan diajarkan, oh ternyata kita itu tidak hanya mengurusi masalah keduniaan, tapi kita harus memikirkan ke akhirat. Nah, ketika itu sudah berada dalam diri manusia, maka manusia akan menemukan sebuah kenikmatan, kemudian kesejahteraan, kemudian kenyamanan dalam hidup itu. Nah, kenyamanan itu yang kita harus cari, harus kita cari selama hidup kita. Kemudian ketika kita sudah menemukan itu, kita akan lanjut ke proses berikutnya, itu proses apa ya? Proses spiritual yang harus kita cari juga, seperti itu. Dalam artian kita harus mencari juga apa sih maksud kita hidup di dunia ini. Kemudian apa ya? Intinya gini lah, agak mudah sih sebenarnya. Intinya pendidikan itu, dengan pendidikan kita harus dengan pendidikan itu kita akan memahami tidak hanya intelektual terhadap bidang studi kita, tetapi kita juga menemukan pendidikan emosional, pendidikan spiritual dan seterusnya, sehingga dengan pendidikan itu manusia akan menjadi manusia yang sempurna, yang tahu arti daripada kehidupan itu, sehingga diharapkan manusia itu akan menjadi hamba yang sempurna di hadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sih menurutku. Terima kasih Mas Ramanto, ini penjelasannya menarik sekali. Ini saya tadi terfokus pada ini. Melalui pendidikan kita diharapkan menjadi apa? Menemukan arti kita. Kita itu hidup untuk apa? Seperti itu tadi Mas Ramanto sempat menyinggung seperti itu. Nah, kalau misalkan kira-kira apakah Mas Ramanto memutuskan untuk mengambil bidang pendidikan tentang sejarah mazhab Islam, terus juga di Turki, itu apakah ada kaitannya dengan bahwa Mas Ramanto itu sudah sedikit banyak lumayan memahami jalurnya Mas Ramanto itu kira-kira mau kemana gitu, maksudnya peran-peran Mas Ramanto di kehidupan dunia ini untuk apa? Seperti apakah ada hubungannya itu atau bagaimana, mungkin bisa sedikit dijabarkan. Jujur ya, kalau boleh jujur, kalau boleh jujur. Iya, boleh, sangat boleh. Saya ini tersesat saya ini. Oh gitu. Tersesat di jurusan ini. Sebenarnya kan saya kan S1-nya pendidikan agama Islam ya. Kemudian tiba-tiba keterimanya di sejarah mazhab Islam. Antara pendidikan dengan sejarah kan nggak nyambung sebenarnya. Kemudian, tetapi tetap saya akan gali hikmahnya kan. Kita kan ketika ditakdirkan oleh Allah
dihadapkan pada suatu kondisi, kita nggak boleh ngersuloh, kemudian kita tidak boleh ya itu yang terbaik untuk kita gitu loh. Kita harus meyakini bahwa itu adalah terbaik untuk kita. Oleh karena itu, ketika saya di sini ya saya akan menggali gimana sih keilmuan sejarah mazhab Islam itu di sini. Kalau kita hubungkan dengan proses penggalian diri, jujur nggak terlalu. Dalam artian untuk penggalian diri, saya lebih dapat di pengalaman hidup saya sendiri. Bagaimana saya menghadapi kehidupan ini, kemudian bagaimana saya berinteraksi dengan guru-guru saya, kemudian dengan masyarakat, dengan teman. Nah, di situ saya berusaha menggali, apa sih jati diri manusia itu sendiri. Ketika pokoknya cenderung ke situ. Kalau untuk pendidikan saya di sini ya, sejarah materi ya fokus di intelektual aja sebenarnya. Bagaimana sih mazhab Islam itu? Nah, kayak gitu aja. Jadi yang diomongkan di kelas sama dosen-dosen kemudian sama teman-teman ya berkutat di situ-situ aja. Bahkan jarang juga sih mengingatkan masalah akhlak kemudian dan seterusnya. Mereka cenderung sejarah ini, sejarah itu, ini itu, hikmahnya nggak disampaikan gitu loh. Secara keilmuan murni keilmuannya. Benar. Dan itu yang sangat saya sayangkan. Bahkan kalau boleh kita beri definisi daripada sejarah itu, ya sejarah adalah kejadian masa lalu yang intinya sejarah adalah kejadian masa lalu yang harus kita ambil ibroh di situ kan. Pelajaran daripada sejarah itu gitu. Tetapi ketika saya sampai di sini ya berkutat di akademik, kemudian penelitian, kamu apa tesisnya, judulnya apa, ya itu aja. Jadi ya nggak masuk kalau ke penggalian diri. Oh ya, mungkin sedikit dikorek lagi. Nanti selanjutnya Mbak Nafis dan Mas Hasan juga akan pengen dikorek. Kenapa kok memilih Turki itu? Kenapa? Apakah mungkin karena di sana pendidikannya gitu. Baik atau gimana? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Barangkali di sini juga ada yang tertarik untuk belajar ke Turki sehingga ada sedikit gambaran kenapa kok bisa memilih Turki seperti itu, Mas Hermanto. Gitu ya, cerita lagi berarti. Iya, nggak apa-apa. Berbagi cerita. Saya dulu itu kan nasibnya hampir mirip-mirip Nafis tuh kan. Setelah lulus cari-cari beasiswa gitu lah. Oh iya. Kita kursus di Pare dan itu. Tapi kita nggak pernah satu kelas sih. Ketemu di warung kayaknya Nafis ya. Iya, ketemu di warung ya. Terus kemudian waktu itu karena atmosfer di Pare itu saya ketemu anak-anak yang sesama pencari beasiswa gitu loh. Yeah. Akhirnya banyak info terkait beasiswa dan seterusnya. Saya coba beberapa beasiswa. Kebetulan saya juga nyoba di Turki ini, namanya beasiswa Turkiye Burslare namanya. Itu adalah beasiswa asli pemerintah Turki yang diperuntukkan untuk mahasiswa asing saja. Untuk mahasiswa Turki sendiri malah nggak ada. Seperti itu. Nah, waktu itu ya kebetulan juga sih sebenarnya. Itu adalah rezeki yang dikasihkan oleh Allah kepada saya gitu aja sebenarnya. Saya keterima di Turki. Padahal waktu itu saya nggak ada pikiran ke Turki. Saya sebenarnya waktu itu pengen ke Timur Tengah dan mungkin di Eropa sih. Cuman alhamdulillahnya diterimanya di Turki. Nah, ketika sampai di Turki tentu saya pertama kali ya agak kaget-kaget gitu kan. Bahasa Turki nggak bisa. Merhaba itu artinya halo kan. Bahasa Turki nggak bisa. Terus kemudian ngomong dengan orang Turki itu seperti ngomong tahu lah gitu. Seperti orang inilah. Dan seterusnya, akhirnya alhamdulillah waktu itu adalah teman-teman kakak kelas tapi bukan orang Indonesia. Di situ kita pakai komunikasi dengan bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Turki. Intinya waktu pertama-tama saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kalau ada teman. Nah, kemudian saya kan gini, kalau kuliah di Turki itu 1 tahun sebelum kuliah itu harus belajar bahasa Turki.
Jadi kursus gitu, kursus bahasa Turki selama 1 tahun. Ketika sudah lulus kursus itu baru bisa kuliah. Nah, ketika kuliah saya merasakan hal yang biasa ternyata. Nggak ini, nggak apa ya, nggak wah Nggak gitu. wow gitu. Nggak wow, karena malah lebih santai gitu loh di sini. Gimana ya? Di kelas tinggal dengerin, nggak bertanya juga nggak apa-apa gitu kan. Beneran loh, jujur ya. Kemudian ya karena mungkin ada kendala bahasa juga sih. Terus kemudian tapi ada hal yang unik di Turki karena di kelasku khususnya, bukan di Turki ya, di kelasku itu kami belajarnya itu bukan di kelas tapi di ruang dosen. Di ruang dosen kita ternyata belajarnya sambil minum-minum teh, minum-minum kopi gitu. Santai pokoknya. Minum kopi kemudian ada snack-snack dikit-dikit gitu kan. Di situ kita diskusi sifatnya. Dosen menerangkan, menanggapi dan seterusnya. Tapi orang-orang asing seperti saya gini, diem gitu kan. Diem di belakang gitu. Diem di belakang ya biasa gitu loh, dalam artian apa ya? Mungkin kendala bahasa sih. Emang kendala bahasa itu emang nomor 1 sih. Bahasa Turki itu bahasa yang ya lumayan sulit banget menurut saya. Terus kemudian kalau untuk penelitian dan seterusnya sebenarnya sama aja. Jadi untuk penelitian ya tetap sama aja sih. Kita hubungan dengan dosen mengomentari dan seterusnya sama aja. Gitu sih, Mbak. Ya. Menarik sekali nih sebenarnya Mas Ramanta kalau digali lagi tentang bagaimana survive-nya di tahun pertama, tapi kita tahan dulu, kita gantian mendengarkan cerita dari pemateri yang lain. Untuk Mbak Nafis, mungkin kalau misalkan tadi Mas Ramanto sempat menyinggung bahwa pendidikan itu adalah untuk menemukan peran kita di dunia itu sebagai apa? Apakah Mbak Nafis setuju dengan pendapat tersebut? Kalau misalkan setuju, apakah ada korelasinya, hubungannya dengan ketika Mbak Nafis itu mengambil keputusan untuk belajar di Jerman seperti itu? Mungkin monggo waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Terima kasih. Ini saya agak bulat ini mencerna pertanyaannya. Oh ya, mohon maaf saya ulangi. Saya yang juga bulat ini ya. Jadi saya coba luruskan pelan-pelan. Tadi Mas Ramanto sempat menyinggung bahwasanya di antara peran pendidikan itu adalah agar kita bisa memahami peran kita di dunia itu untuk apa. Jadi untuk mengetahui peran kita di dunia. Apakah Mbak Nafis setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Setuju. Jadi ya. Kalau misalkan setuju, mungkin bisa diceritakan apakah ini juga ketika Mbak Nafis memutuskan untuk mengambil studi di Jerman itu, apakah ada juga sempat terbesit tentang ingin mengetahui perannya Mbak Nafis di dunia, ataukah malah sudah mendapatkan rambu-rambu bahwa ya memang ini jalannya atau bagaimana? Silakan bisa diceritakan. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau saya flashback lagi, saya malah merasa dulu saya memang waktu SMA dapat pelajaran bahasa Jerman, tapi kan nggak maksimal ya dulu, cuman apalah gitu, cuman sangat sedikit gitu. Tapi memang dulu sempat ada kayak pidato bahasa Jerman atau lesnya. Dan dulu saya pertama kali dengar bahasa Jerman itu malah kesannya kok bahasanya kayak bahasa orang-orang tua gitu kan. Dan kayak di kuping itu kayak agak aneh gitu pertama-tamanya. Saya waktu itu agak belum ada cita-cita ke Jerman waktu itu. Apalagi saya waktu itu ujian nasional SMA nilainya cuma 6 kan. Jadi ya masuk sih aku ke luar negeri gitu ya, antara yakin dan tidak gitu. Apalagi dengan kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya itu kan masuk iya gitu kan, masih nggak yakin gitu. Terus waktu itu waktu kuliah iseng aja ikut-ikut conference gitu. Nah, salah satunya itu waktu itu ada yang ngadain PPI Jerman tuh conference, saya lupa waktu itu apa, bulan September 2014. Nah, itu saya keterima masuk di salah satu conference yang dipresentasikan di Jerman waktu itu sebenarnya. Nah, karena 2014 itu udah bikin paspor, tapi
Tapi kan karena gagal berangkat, karena nggak ada dana yang didapatkan. Sebenarnya ada dana, sebenarnya waktu itu sudah dapat kayak harga dari Garuda, sudah dapat beberapa bantuan gitu, tapi kayak masih belum mencukupi untuk berangkat ke Jerman, dan ya udah nggak jadi berangkat. Nah setelah itu kemudian iseng-iseng nyari-nyari terus, apa sih apa sih yang kemudian kan karena sekolahnya psikologi ya, kuliahnya psikologi. Nah di psikologi sendiri kita ketemu sama ilmuwan-ilmuwan foundernya atau grandfathernya psikologi ternyata di Jerman, dan laboratorium pertamanya psikologi ternyata di Jerman. Ya karena jadi ada kayak sambungan gitu, SMA belajar, ada belajar bahasa Jerman, terus kuliah kok malah ketemu lagi sama ilmuwan, ternyata labnya pertama psikologi di Jerman, dan itu semakin bikin kayak penasaran gitu kan. Oke, dan mungkin jadi penasaran gimana sih perkembangan, saya waktu itu penasarannya gimana sih perkembangan psikologi yang dulu ilmuwan-ilmuwan Jerman pertama kali mendirikan ilmu psikologi itu, dan saat ini gitu kan, setelah mungkin 100 tahun berlalu gitu, apa bedanya gitu kan. Dan itu yang membuat kemudian saya jadi kayak tertarik di budaya Jerman, dan akhirnya les bahasa Jerman sambil kuliah S1. Dulu pinjam sepeda ontelnya Mbak Hilwin ya. Oh iya. Belakang Unmer, ngontel setiap 2 minggu sekali dari UIN ke Unmer, belakang Unmer. Terus habis itu ya niatnya sih pinginnya S2 di Jerman gitu ya, tapi ya ternyata jalannya nggak semudah itu gitu. Jadi ya harus merasakan dulu sakit-sakitnya dulu di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu benar-benar luar biasa. Karena memang sekali lagi bahasa itu, kalau di negara yang bahasanya bukan Inggris ya, atau itu memang tantangan yang luar biasa. Karena kalau kita belajar bahasa itu, kita kayak ibarat jadi bayi lagi belajar bahasa, dari apa bahasa Jermannya kursi, apa bahasa Jermannya pensil, dan lain sebagainya, sampai kita benar-benar bisa masuk dalam percakapan mereka, masuk dalam kehidupan mereka. Itu juga proses adaptasi lagi yang tidak mudah. Dan kalau memang waktu itu saya mikirnya, oke, kalau memang karena saya saat ini belum bisa S2, nggak apa-apa, saya coba ikutilah maunya beliau. Tuhan itu maunya ke saya itu apa, saya ikuti aja. Dan kemudian saya jadi ingat lagi, ternyata saya pernah berdoa waktu saya ngungsi. Jadi waktu itu erupsi Merapi 2010, itu saya ngungsi hampir 1 bulan. Nah, di tempat pengungsian itu saya sempat batin ya, cuman batin loh, padahal ya ternyata batinnya saya itu, saya waktu itu melihat bagaimana kondisi pas tetangga-tetangga saya yang stres, depresi, dan ya karena gimana ya, kalau ibaratnya ada satu bencana gitu ya, terus tiba-tiba lahan pertanian kita habis, terus ada mungkin orang yang kehilangan anggota keluarganya dan lain sebagainya, itu kan suatu kayak guncangan yang luar biasa ya bagi manusia. Dan ketika waktu itu kita dijadikan satu desa dijadikan tidur di bawah satu gedung yang sama, dan ibarat kayak pindang ditata gitu kan, ya bisa dibayangkan. Dan itu menurut saya, itu waktu saya masih usia 17-an itu saya sempat, wah ya ampun, ternyata kita itu nggak punya apa-apa. Dalam sekejap Tuhan bisa menghancurkan rumah kita. Apalah waktu itu kan SMA kelas 3 ya, jadi kita nggak tahu apakah kita bisa lulus SMA atau enggak, karena kalau itu Merapi kan sempat waktu itu rame dulu ada namanya program TV di RCTI namanya Silet ya. Silet itu sampai memberitakan letusan Merapi bisa 60 km. Padahal rumah saya itu dari puncaknya Merapi itu cuman 12 km. Nah, itu ada berita-berita yang kayak gitu, dan kita berada dalam ketidakpastian. Jadi saya sangat, itu tidak akan pernah saya lupakan, karena itu membekas sekali dalam hidup saya waktu itu. Apalagi waktu itu keluarga saya dan saya di tempat yang berbeda fungsinya, dan ternyata batinnya saya waktu itu, saya antara pengen jadi psikologi, karena waktu itu yang dicari di radio adalah dicari mahasiswa psikologi atau psikolog, terus dokter atau mahasiswa kedokteran atau keperawatan dan lain sebagainya yang bisa membantu menjadi relawan. Karena waktu itu langsung banyak sekali dibuka pengungsian kayak gitu, dan
setiap tempat tuh butuh kayak bantuan untuk apalah gimana trauma healing, atau anak-anak kecil yang biasanya sekolah tiba-tiba harus mengungsi, harus hidup di tempat seperti itu kayak dalam sekejap kita dirubah kondisinya, dirubah nasibnya, dan langsung ya apa namanya, kita kayak nggak punya apa-apa gitu, dan batinnya kemudian diamini sama malaikat ternyata, dan saya dapat beasiswa S1 psikologi. Saya tuh memang punya waktu psikologi karena saya jurusan IPS ya. Saya anak IPS, karena nggak mungkin masuk kedokteran ya, anak IPS mau masuk kedokteran gitu kan, nggak mungkin lagi. Nah, ternyata diterima. Dan sengaja saya milih grade-nya yang nggak terlalu tinggi yang biar diterima, karena waktu itu saya nggak ada kemungkinan kuliah sama sekali. Saya tanya bapak, nggak bisa kuliah, nggak ada uang. Karena waktu itu 2011 habis erupsi, pertanian itu harus butuh waktu lagi untuk bisa, kayak kan kalau daun itu kalau kena lahar panas atau lava panas atau awan apa sih, material panas dari gunung Merapi itu, dia itu kan daunnya akan kepanasan dan apa ya, mentiung. Aduh, mentiung itu bahasa Indonesia apa ya? Menyusut, iya enggak? Ya, menyusut atau ya kayak gitulah pokoknya. Layu. Nah, layu kayak gitu, dan itu butuh waktu dari kondisi kayak gitu sampai bisa tumbuh lagi daunnya, sampai keluar lagi buahnya, dan itu butuh recovery yang sangat panjang. Dan ya udah deh, daripada nggak kuliah gitu kan, saya nyoba-nyoba aja. Alhamdulillahnya waktu itu saya di kelas masih masuk yang 10 besar gitu kan, jadi itu pakai beasiswa itu yang bisa masuk itu. Dan ternyata saya udah belajar UM-UGM, saya udah belajar macam-macam tes SNMPTN dan lain sebagainya, ternyata saya masuk ke UIN itu cuma pakai rapot gitu kan. Jadi ya oke, ya jadi memang itu ya udah garisnya kayak gitu, ya udah ya berarti itu memang maunya Gusti Allah pada saya itu. Dan waktu itu saya nggak tahu Malang sama sekali, nggak tahu, ya udah ke tempat yang ada Gunung Semerunya gitu kan. Itu satu-satunya waktu itu kenapa ke Malang. Dan kemudian ketika sekarang jadi kayak sekolah perawat itu, saya juga kaget juga. Sebenarnya kalau kayak anak IPS kan nggak bisa ya masuk ke perawatan gitu kan. Ternyata saya tanpa, dalam tanda kutip, tanpa kesulitan sama sekali saya masuk ke keperawatan gitu kan. Jadi oke, saya harus belajar lagi biologi dari awal, saya harus belajar lagi ini itu dari awal, dan luar biasa. Saya harus belajar penyakit, obatnya, dan ya itu tantangan tersendiri, tapi ya saya sangat bersyukur, mungkin itu yang memang Tuhan mau dalam skenario hidup saya, jadi ya saya jalani saja. Iya. Karena saya sendiri nggak tahu nanti mau jadi apa, yang penting kan kita jalani yang bisa kita jalani sekarang. Pun saya tuh ketemu kolega ya, yang dia itu psikolog. Saat itu saya di psikiatri forensik, dia psikolog, dan saat saya tanya kayak kisah hidupnya dia, ya dilelahnya dia bapaknya udah kayak pergi gitu, yang nggak punya bapak lagi. Terus di sana dia kerja 10 tahun, padahal dia orang Jerman ya, kerja 10 tahun jadi perawat, dan kemudian baru melanjutkan S2 psikologi. Orang Jerman sendiri sampai berjuang seperti itu untuk kuliah, dan saya juga, ya udah, kamu nggak sendiri kok dalam kondisi ini, kamu nggak harus selalu lurus-lurus saja jalannya, bahkan mungkin jalan zigzag itu juga nanti bisa ketemu lagi sama cita-citamu yang nanti atau yang kamu mau. Tapi kalau itu memang maunya Tuhan kamu ditaruh di sini, ya udah dipelajari dengan maksimal apa yang kamu pengen bisa dibaca di situ. Dan saya sendiri kaget sendiri karena ternyata luar biasa rencananya Tuhan gitu kan. Karena saya sekolah di keperawatan, saya jadi tahu sistem kesehatan di Jerman. Saya jadi tahu tentang gimana jaga kesehatan. Yang waktu itu kalau kita di Indonesia, saya sendiri tuh kesehatan adalah barang yang sangat mahal. Dan ketika saya di Jerman tuh, saya jadi belajar banyak lagi, dan itu membuat saya sangat bersyukur. Gitu sih, kok jadi panjang lagi ceritanya. Maaf ya. Sangat menarik, iya Kak Oma. Terima kasih banyak Mbak Nafis. Ya mungkin sangat menarik sekali ya cerita-ceritanya dari Mas Rahmanto, Mbak Nafis tentang survive-nya. Nanti bisa digali-gali, tapi kita tunda dulu, kita dengarkan dulu tentang pandangannya Mas Hasan terkait apakah Mas Hasan juga mempunyai cerita yang sama seperti Mbak Nafis dan Mas Rahmanto, ataukah mungkin ada cerita yang tersendiri tadi terkait bahwa di antara fungsi pendidikan itu adalah untuk mengetahui apa peran kita di dunia. Apakah Mas Hasan juga merasa seperti itu, juga setuju dengan pendapat seperti itu, dan ketika memutuskan untuk belajar di Thailand dan mengambil jurusan
yang telah diampu tentang nanoscience mungkin, apakah itu yang terencana ataukah itu yang tidak terencanakan tapi direncanakan oleh Tuhan? Mungkin bisa dibagi ceritanya, Mas Hasan. Monggo waktu dan kesempatannya dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ilwin. Sebelum saya cerita, saya ingin komentar terkait penjelasan Mas Rahmanto sama Mbak Nafi. Saya mengikuti dan ada beberapa poin yang sekiranya mirip ya, karena kalau Mas Rahmanto tadi bilang tidak linear itu karena kesasar, itu pada dasarnya kok kayak ini ya, istilahnya give up dengan atau nggak setuju dengan takdir Allah gitu garisnya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bahwa kayak Mbak Nafi sendiri yang latar belakangnya sosial sekarang aktif di bidang medis, itu jelas sudah garis ya. Jadi ya mungkin karena saya juga backgroundnya biologi dan ambil nggak linear juga di nanoscience, dan yang mana saya risetnya juga di bidang medis. Memang semua itu tanpa bisa dikatakan tidak ada dalam plan saya, karena kalau sedikit cerita dan menghapus kata tersesat juga lagi ya, saya atas dasar kesempatan, karena dulu setelah kuliah saya itu sempat kerja di perusahaan farmasi selama 8 bulan dengan gaji 3,6 juta ketika itu di Kabupaten Pasuruan. Saya lepas karena pihak jurusan menawarkan beasiswa, sebenarnya itu bisa opsi ya, S2 sama S3 di GMIT di Bangkok. Karena kebetulan, lagi-lagi entah kebetulan apa sudah memang digariskan ya, Fakultas Saintek di Malang itu ada kerjasama MOU di kampus tempat saya kuliah di GMIT. Jadi bagian dari follow up-nya itu ditawari baik itu exchange atau yang untuk alumni lanjut studi. Dan sebagai orang yang bisa dikatakanlah awam yang tidak terlalu update jauh banget seperti teman-teman yang sudah pernah keluar negeri, jurusan nanoscience sendiri terasa sangat asing bagi saya. Tapi ketika saya Google, saya cari-cari tahu, ternyata memang ini tanpa mendeskripsikan jurusan lain ya, semua bidang bisa dicakup di dunia nanoscience, baik itu properti, otomotif, konveksi, di makanan pun nanoscience sekarang sudah merambah di berbagai bidang. Jadi berawal dari ditawari ada kesempatan, saya berani nyoba, dan istilahnya ini adalah apa ya, kayak kapan lagi itu. Dulu kan memang saya juga ada keinginan di luar negeri, tapi dulu saya terbesit itu adalah Jepang. Nggak ada sama sekali kepikiran Thailand. Tapi lagi-lagi kesempatan, dan saya sudah nggak banyak tanya, kemungkinan dosen kok bisa hanya dari satu angkatan kok ditawari 2 orang, pasti ada reason tersendiri. Baik itu faktor luck ya, tapi mereka barangkali memandang dari sisi akademis atau dari sisi gimana saya dulu S1 sering sekali ikut proyek-proyek bersama dosen. Nah, itu bagian terpenting juga dari teman-teman yang ingin punya link atau ingin punya kesempatan terbuka lebih lebar daripada mahasiswa yang lain, sering-seringlah ikut proyek bersama dosen, membantu riset, atau istilahnya caper tapi akademis, bukan yang non akademis gitu. Ya, jadi itu biasanya pasti diingat sama dosen, dan ketika lulus ada info-info bagus pasti ditawari. Lah, di dunia nanoscience juga di sana cukup terbuka, dalam artian alhamdulillahnya mungkin juga ini garis Tuhan, di akhir tahun lalu di waktu awal-awal pandemi saya juga direkrut dalam proyek besar, ini proyek negara ya, bukan kampus lagi, untuk mengerjakan rapid test. Pada dasarnya rapid test itu kalau teman-teman simpelnya tahu pregnancy test, alat tes kehamilan itu pada dasarnya sama konsepnya, dan itu di jurusan saya sangat
istilahnya memang konsepnya di bidang nanosains karena yang dipakai adalah sensor nanopartikel. Nah, di situ pembuatan vaksin termasuk penanganan virus semuanya juga saya belajar di situ. Jadi kalau dikatakan awalnya itu kebetulan, sekarang malah saya sangat bersyukur karena ketika mempelajari ilmu baru itu dan saya dulu mengiyakan untuk mengambil tawaran itu, sekarang saya tahu banyak dan pada saat ada pandemi ini saya hampir ada 11 tulisan dan yang salah satunya masuk di buku dan di Detik itu terkait tentang pandemi pada saat saya masih di Thailand. Jadi ada apa ya sisi baiknya ketika memang kita husnudon kepada Allah SWT. Jadi kalau mau ngomong jujuran memang betul Mas Rahmanto ngomong tersesat atau istilahnya bahasa-bahasa minor lah. Tapi kita belajar lagi ya apa ya istilahnya husnudon gitu. Seperti Mbak Nafi. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini gitu ya Mas. Iya ya pasti itu. Tapi ya namanya manusia itu wajar kadang. Saya juga di proses belajar kemudian selama di sana juga banyak pressure yang mana bahasa Thailand ya nol putul ya saya. Tapi kebetulan lagi-lagi kebetulan saya lolos di kelas internasional bukan yang reguler. Andai kata saya bahasa Inggris saya tidak mencukupi, saya harus di kelas reguler dan 1 tahun harus menempuh belajar bahasa Thailand. Nah kebetulan saya qualified dan masuk di kelas internasional jadi full pakai bahasa Inggris. Jadi ada keuntungannya meskipun saya bahasa Thailandnya cuma bisa dikit-dikit, tapi pengantar kuliahnya bahasa Inggris, jadi alhamdulillah masih terbantu di sana. Jadi kalau teman-teman ada minat, ya persiapkan bahasa asing. Kalau memang setahu saya di Perancis, Rusia, kemudian di Jerman, barangkali di Turki juga, itu terutama Jepang, harus pakai bahasa lokal ya kalau setahu saya. Tapi kalau di Thailand, alhamdulillah ada opsi kelas internasional juga. Jadi aman kalau teman-teman yang ingin kuliah di Thailand, perdalam atau perbaiki bahasa Inggrisnya, insya Allah masuk kelas internasional tidak ada masalah. Ya mungkin itu Mbak Ilin. Nanti selebihnya kita diskusi lagi. Iya, terima kasih Mas Hasan. Ini ternyata sudah lumayan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman peserta. Ini diantaranya ada dari Mas Syafiin. Assalamualaikum. Saya Syafiin, di negeri kita ini lagi gencar-gencarnya slogan Merdeka Belajar yang dicanangkan Mas Menteri Mendikbud dan Dikti. Mohon maaf, saya ingin bertanya tentang definisi Merdeka Belajar kepada 3 pemateri ini. Jadi bagaimana penerapan definisi Merdeka Belajar di Jerman, di Thailand maupun di Turki? Mungkin bisa ditanggapi terkait definisi Merdeka Belajar menurut Mbak Nafis, Mas Hasan, dan Mas Rahmanto ini, dan apakah di Jerman, di Turki, dan di Thailand itu juga sistemnya seperti itu, Merdeka Belajar yang kita bisa mengambil jurusan apa yang kita inginkan, lintas jurusan seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu dari Mas Hasan terkait definisi Merdeka Belajar. Oke, terima kasih Mas Syafiin ini saya tahu ini orang Lamongan nih, salah satu kader terbaik pemuda Lamongan. Ya anak bidik misi UIN Malang juga, terus lanjut S2 di UIN Malang. Terkait pertanyaan itu ya, Merdeka Belajar itu sebelum Mas Nadiem Makarim menjadi menteri, saya sudah pernah mendengar istilah itu dari Mbak Najila Shihab pada saat saya ikut seminar guru penggerak. Mungkin teman-teman pernah dengar sekolah cikal ya. Itu isu yang sudah sering digaungkan juga sebetulnya. Kalau terkait kita bandingkan dengan tempat saya belajar dulu di Thailand, sesungguhnya konsep itu mungkin istilahnya lainnya, tapi saya tidak tahu pasti nama sebetulnya apa, tapi konsepnya sebetulnya sama, dalam artian baik itu guru maupun dosen dan siswa maupun mahasiswa atau mahasiswi memang dibebaskan, dalam artian kurikulum ada, tapi
kita bisa exchange atau internship di tempat lain, kemudian transfer kredit, itu sangat wajar sekali di internasional ataupun salah satunya di kampus saya. Kita bisa ngambil kuliah di Eropa, di negara lain juga bisa, tinggal transfer kredit. Kemudian sistem ujian pun itu semua rata-rata basisnya itu otonom. Otonom dalam artian dikembalikan ke instansi atau sekolah masing-masing. Nah, barangkali di Indonesia kalau saya ikuti itu hampir serupa seperti itu. Makanya kenapa Pak Nadiem Makarim itu salah satunya alasan menghapus UN, karena kompetisinya sudah basis karakter, basis yang dikembalikan kepada instansi atau sekolah. Jadi di tempat kami juga hampir serupa sama. Dan enaknya lagi, keuntungan ketika adanya Merdeka Belajar kalau di kampus saya itu, karena mahasiswa itu bisa lebih cepat dalam mengakses informasi. Kemudian di pihak kampus pun itu ada istilahnya kewajiban bagi mahasiswa itu membuat karya, kemudian dipublikasi, baik setingkat level SMA pun di Thailand itu sama. Jadi mereka juga tidak heran ketika anak SMA itu sudah publikasi paper itu, karena mereka sudah mengakses informasi sangat jauh. Dalam artian istilah-istilah yang kita masih asing seperti artificial intelligence, Internet of Things yang di Indonesia baru-baru ini dikembangkan, di luar sana sudah sangat jauh melangkah pesat. Bahkan saya sangat miris ketika mendengar berita di Indonesia masih umek membahas klinik babi ngepet. Itu aku kadang kenapa ini yang diberitakan itu kok unsur-unsur yang tidak enggak faedah gitu. Ketika kita melihat di luar sana sudah sangat jauh melangkah. Kalau memang Menteri Pendidikan yang sekarang melebur dengan Kemenristek serius menggarap ini, insya Allah revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0 bisa menggapai lah, istilahnya nggak ketinggalan jauh. Tapi memang PR besar adalah salah satunya terkait Merdeka Belajar, yakni yang harus dinaikkan nilai PISA terkait indeks literasi di dunia pendidikan, karena saya cukup mengikuti, kita masih tertinggal jauh dari Filipina, bahkan Thailand juga lebih unggul daripada Indonesia, apalagi Malaysia sama Singapura jauh di atas kita lah. Tetangga-tetangga kita dulu yang puluhan tahun ke belakang belajar dari Indonesia, guru-guru Indonesia banyak yang dipakai di Malaysia, sekarang terbalik jauh gitu. Itu mungkin kita harus menggali lagi gimana Merdeka Belajar ini bisa menjadi solusi terkait masalah-masalah itu. Mungkin itu Mbak Ilwin. Iya, terima kasih Mas Hasan. Kalau di Thailand ternyata juga sebenarnya sudah menerapkan sistem seperti itu, cuma beda nama saja. Mungkin bagaimana dengan kalau misalkan di Turki, Mas Rahmanto, terkait Merdeka Belajar? Merdeka Belajar ya? Iya. Ini, kalau boleh saya mengambil kesimpulan selama saya belajar di sini, bahwa sistem pendidikan di Turki, kalau dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, itu masih bagusan kita sebenarnya. Mulai budaya kekritisan mahasiswa terhadap sesuatu hal, terus kemudian penulisan makalah, penulisan jurnal, dan seterusnya, itu masih lebih banyak diasah di kita. Misal saya kasih contoh ya, anak-anak S1 di Turki, itu pendidikannya hanya sebatas proses pengajarannya hanya satu arah gitu loh. Dosen menerangkan, murid mendengarkan, mencatat, kemudian waktu ujian catatannya itu yang keluar. Gitu. Jadi kok kayak SMA kalau di Indonesia kan gitu. Kalau untuk kita yang orang asing di Turki, sistem seperti itu ya menguntungkan sekali untuk kita karena bahasa kan. Ketika sistemnya seperti itu ya kita senang dong. Kita nggak harus nulis makalah, kita nggak harus tulis penelitian itu gitu. Tetapi kalau ketika diterapkan ke orang Turki sendiri ya
Otomatis mahasiswanya kalau pulang ya main game. Beneran itu. Kalau di kantor itu main game, terus kemudian ngobrol. Orang Turki seneng ngobrol. Tahu lah Nafis tuh. Seneng ngeteh kayak gitu tuh. Kumpul-kumpul. Kayak gitulah. Senang ngobrol. Dalam artian kalau kita bandingkan ke sistem yang kita ya, bagusan kita gitu. Tetapi di sisi lain anehnya, ketika sudah menjadi lembaga penelitian, mereka tuh penelitiannya bagus-bagus. Kayak lembaga apa sih namanya? Adalah satu lembaga khusus pemerintah. Jadi kayak LIPI lah, sejenis LIPI. Itu penelitiannya bagus sekali dalam artian kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di Turki itu pasti referensinya ke lembaga itu gitu. Lupa namanya. Dalam artian ketika di level yang tinggi mereka terstruktur sekali gitu. Terstruktur sekali dan rapi. Misal kalau kita merembet ke pembangunan infrastruktur dan seterusnya, Turki itu memang rapi sih. Bangun ini, bangun itu, kemudian arah ke depannya seperti apa itu jelas gitu loh. Karena mereka berpatut pada penelitian itu tadi, penelitian yang dari lembaga LIPI kayak itu dan seterusnya. Kayak itu tuh lah. Jadi unik. Nah, uniknya kalau di level mahasiswa seperti itu, tapi ketika sudah menjadi lembaga yang tinggi, bagus sekali. Nah, itu tuh unik sih dalam artian kita seharusnya kan harus lebih bisa memanfaatkan penelitian-penelitian yang telah disampaikan oleh ilmuwan kita untuk jadi acuan daripada pemerintah untuk melakukan untuk menentukan sebuah kebijakan gitu kan, dan seterusnya. Nah, untuk Merdeka Belajar itu sendiri di Turki saya tidak menemukan itu. Gitu. Jadi mereka adem ayem belajar masuk, kemudian kalau ada turun dengerin, kemudian kalau ngantuk ya tidur. Lu beneran itu. Hanya yang tidur di belakang itu. Jadi ya unik sih. Unik sebenarnya Turki itu. Terus kemudian apa lagi? Tapi kalau melihat dari keterangan daripada Mas Hasan tadi itu, sebenarnya saya sangat setuju kalau Indonesia dibebaskan dalam artian lebih bisa open minded. Nah, orang Turki misalnya kembali lagi ke Turki ya, orang Turki itu sama sekali nggak open minded, kalau teman-teman tahu. Keturkian yang sangat tinggi, aku nih orang Turki dan seterusnya, paling keren di seluruh dunia ya, gitu. Karena kan ada intrik-intrik sejarah dulu lah, sejarah Turki Utsmani yang menguasai 3 benua dan seterusnya. Akhirnya mereka merasa bahwa orang Turki itu lebih tinggi. Nah, akhirnya mereka nggak mau mengikuti nggak mau ini sih sebenarnya, nggak mau berintrospeksi diri mengikuti perkembangan di dunia lain gitu loh, di negara lain dalam artian. Akhirnya ya gitu aja, ya seperti yang saya ceritakan tadi itu, tidak ada inovasi, kemudian ya seperti itu aja. Gitu sih sebenarnya pendidikan di Turki kayak gitu secara umum. Kerennya cuma keilmuannya itu dihargai oleh pemerintah sehingga terlingkan dengan baik. Benar. Ketika di belakangnya itu loh yang dihargai. Ketika sudah jadi, istilahnya mau wedok itu babon. Ketika sudah babon dirawat gitu loh sama pemerintah dan dimanfaatkan dan alhamdulillah kok work gitu loh, bekerja itu. Nah, itu yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dari situ. Ya, terima kasih Mas Rahmanto. Mungkin sekarang bisa kita dengar tentang gambaran bagaimana Merdeka Belajar di Jerman. Apakah sistemnya seperti Merdeka Belajar itu apakah linear? Kalau jurusan ini ya belajarnya ini terus gitu. Mungkin bagaimana Mbak Nafis bisa menceritakan? Monggo. Iya, masih mute. Ya. Maaf ya, ini tadi ada tetangga. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, Dek Safiin, kalau salah yang tanya. Nah, kemarin itu baru kita bahas sama Pak Toto Raharjo. Mungkin bisa dibuka nanti di website. Kemarin dibahas sama teman-teman Mahfaza Eropa. Ini kan tadi bilang selama iya juga ya, berarti anak mahasiswa. Itu judulnya baru saya tulis di reportase itu, judulnya Sanggar Merdeka Belajar. Itu sudah diupload sejak 18 April. Itu kalau ditilik lagi
sebelum baru hari-hari ini aja ramai tentang Merdeka Belajar, Pak Toto Raharjo dan tim di Salam itu sudah sejak 1988 mencanangkan Merdeka Belajar itu. Dan kembali lagi sama inti pendidikan yang pengen diterapkan sama Ki Hajar Dewantoro, bahwa belajar itu bukan hanya soal mencari ijazah. Belajar itu bukan hanya soal keren-kerenan, tapi belajar itu bagaimana caranya manusia tetap memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Gitu. Jadi dalam arti tidak menuhankan uang. Kalau kita yang dicari sekarang kebanyakan sekolah yang tinggi, dapat kerjaan yang bagus, terus gajinya besar, terus ya intinya hanya sebatas itu, terus stop gitu di situ. Padahal belajar itu lebih dari sekedar ijazah. Belajar itu lebih dari sekedar ada pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak bisa diijazahkan, tapi itu sangat berguna dalam hidup kita. Dan Pak Toto itu di Sanggar Merdeka Belajar ini sudah sangat menerapkan itu sejak lama. Di sana ada aspek kemandirian, ada aspek menyerap aspirasi dari masing-masing belajar, sehingga di sana nggak ada yang namanya seragaman, nggak ada yang namanya mata pelajaran, dan itu gimana caranya anak dilatih sejak dini untuk rasa ingin tahunya yang tinggi, diajari riset sudah sejak balita. Ini kenapa manusia contohnya, kalau sekarang yang lagi populer di Jerman itu tentang kita lawan climate change gitu ya, atau perubahan iklim dengan cara kita meminimalisirkan belanja pakai plastik, terus makan makanan yang dari daerah terdekat kita belinya, bukan yang dari impor-impor, dan baju-baju juga, terus banyak hal yang kita bagaimana caranya untuk menjaga bumi yang nanti kalau 100 tahun lagi kalau bumi terus-terusan kayak gini akan meleleh semua esnya sehingga mengakibatkan ibu kota tenggelam dan lain sebagainya. Itu yang sedang dibahas sama teman-teman atau orang-orang Jerman atau yang ramai di Eropa sekarang ini. Dan gimana kalau belajarnya di tempat saya, apakah merdeka ataukah terlalu pasif atau gimana? Dan jawabannya adalah tidak. Karena di Jerman itu mereka sangat kritis dan anak-anaknya itu sangat mereka memang negara dengan teknologi tinggi, tapi mereka dalam kehidupan kesehariannya ataupun birokrasinya mereka masih sangat konvensional. Mereka masih menggunakan kertas yang begitu banyak. Mereka masih menggunakan pendidikan yang nggak terlalu banyak online kayak kita di Indonesia gitu ya. Walaupun di sini contohnya kita di Indonesia waktu pandemi sudah zoom-zooman dan lain sebagainya, di sini masih kalau bisa masih harus hadir belajar di sekolah gitu. Apalagi buat teman-teman yang sekarang kayak di tahun ketiga yang mau ujian atau lain sebagainya itu harus sekolah terus malah, karena belajar dengan bertemu langsung itu sangat beda suasananya dengan belajar dengan tatap komputer kayak gini kan. Jadi beda antara rasa maupun ilmu yang didapat ketika bertemu langsung dan tidak. Dan teman-teman di Jerman itu sangat luar biasa aktif. Selain itu, kalaupun kita belajar tentang, contohnya saya tentang kesehatan dan keperawatan, saya tidak hanya belajar tentang penyakitnya pasien, obatnya apa, cara merawatnya gimana, terus apa efek-efeknya, tapi kita harus tahu detail sampai ke dalam-dalamnya, sampai detail harus setiap pertanyaan itu, kenapa kamu lakukan itu, kamu harus tahu jawabannya, ini mengapa seperti ini dan seperti itu. Gitu. Dia harus detail, dasarnya tuh harus detail dan paham. Nah, selanjutnya kita meskipun belajar itu, tapi kita juga belajar tentang bumi, belajar tentang menjaga alam, belajar tentang radiasi HP, belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan kita sebagai orang di kesehatan, bagaimana, karena kita kan kerjanya shift-shiftan ya, terus kita belajarnya sangat luas sekali, nggak cuman, jadi kita belajar sistem, kita belajar hukum di Jerman tentang kesehatan, tentang asuransi, tentang Pflegestufe atau tingkatan-tingkatan. Jadi kalau di Jerman itu sistemnya ada orang, kan di sini kan wajib memiliki asuransi kesehatan, wajib itu. Dan ketika sakit mereka bisa dirawat di rumah sakit dengan tanpa membayar. Nah,
ada juga orang-orang yang kayak sudah sepuh-sepuh, udah nggak ada yang rawat, cuma di rumah sendirian. Nah itu kan ada nanti kayak datang orang-orang dari pihak apa sih namanya social dins, lega ambulan dins gitu ya. Itu tuh artinya kayak orang-orang dari kayak medis tapi datang ke rumahnya pasien dan dirawat di rumah. Jadi semua di sini sistemnya sudah sangat terintegrasi dan ya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat apa ya, sangat merdeka belajar apapun itu dan sangat kreatif dalam berpikir sampai ke dalam dan kritis kayak gitu Mbak Ili. Ya, terima kasih Mbak Naf. Ini selanjutnya ada juga pertanyaan dari Mbak Furia dan Mas Misbahul Ma'arif. Ini saya rasa lumayan nyambung pertanyaannya. Jadi setelah Mbak Nafis, Mas Rahmanto, dan Mas Hasan ini belajar di luar negeri, kira-kira melihat sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Mengingat biasanya kalau misalkan di masyarakat kita itu stereotipnya itu masih lulusan luar negeri itu pasti lebih baik daripada lulusan dalam negeri seperti itu. Dan kira-kira value apa yang bisa diambil dari Jerman, Turki, maupun dari Thailand? Mungkin tadi sudah sempat disinggung kalau misalkan di Turki tentang risetnya yang dihargai oleh pemerintah, terus di Jerman juga kritis dan disiplin, mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Monggo bisa dijabarkan, bisa dimulai dari Mbak Nafis. Monggo Mbak. Aku lagi. Ya, dari Hasan. Minta dari Mas Hasan. Ya, dari Hasan ya. Karena ladies first, baiklah. Monggo Mas Hasan. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Uria dan Gus Al-Syekh Misbahul Ma'arif. Oke, kalau pandangan itu ya memang itu sudah stereotip umum ya. Gimana Mas Rahmanto? Halo? No. Oke. Lanjut. Oke. Sorry. Dan saya sering diskusi atau dalam artian ingin mengubah stereotip itu. Kita gunanya apa? Yang pertama biar kita yang kuliah di luar negeri atau berkarir di luar negeri tidak ada rasa takabur atau sombong. Yang kedua, kita bisa memahamkan kepada semua para pelajar sebetulnya sekolah atau ambil jenjang pendidikan dimanapun itu sama, karena pada dasarnya kita simpulkan enggak semua yang kuliah di luar negeri ketika pulang, mohon maaf dan tanda kutip jadi orang. Jadi kita itu bagaimana bisa bersaing pada saat di dunia real ketika kita selesai menempuh pendidikan itu. Nah, sesungguhnya yang harus digarisbawahi adalah itu. Kalau pengalaman kemarin yang paling menusuk adalah ketika saya pulang, saya melamar di berbagai universitas, ada yang belum ada panggilan, ada yang tidak keterima, sehingga saya memutuskan masuk di Alia. Ketika bertemu sama kesiswaannya, ada dua kalimat yang masih saya ingat. Yang pertama, gaji berapa yayasan ini bisa, nominalnya berapa untuk setara dengan kamu sudah kuliah di luar negeri. Seolah-olah harus ada level apa ya, kayak payment tinggi untuk anak-anak yang lulusan luar negeri. Sesuatunya yang kita tawarkan adalah skill, yang kita tawarkan adalah kemampuan kita selama kita menempuh pendidikan. Karena nggak semua, banyak loh orang-orang yang dibiayai oleh background keluarga kaya, tapi dalam artian tidak dapat beasiswa karena memang punya uang saja, pulang-pulang skillnya masih di bawah anak-anak yang sekolah di dalam negeri, itu banyak sekali contohnya. Jadi tidak bisa jadikan parameter. Tapi memang di dunia riset, saya bisa mengamini dan mengakui bahwa background keilmuan saya tidak terlalu kepake di sini memang karena terkendala alat. Akan tetapi kita harus kreatif. Beberapa kali saya diskusi sama ketua atau kepala Nanoscience Center Indonesia, Prof.
Nurul Taufikur Rahman, dia juga asli Malang. Beliau sering banyak memberikan motivasi kepada saya ketika kamu punya riset di bidang yang dulu kamu geluti dan tidak ada alatnya. Kita harus mendevelop sendiri alat itu. Bagaimana caranya? Kita bisa kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri, kita beli lisensinya, kita bisa develop di sini. Bahkan beliau menawarkan LIPI siap join, dalam artian membantu. Jadi sebetulnya kendala apapun yang itu jadi kekurangan yang ada di Indonesia, kita bisa solusikan dari kita sendiri. Yang penting jangan minder, dan kita harus sekreatif mungkin punya ide dan istilahnya banyak-banyak link dan mau istilahnya terjun untuk menjadi problem solver dari kendala itu. Karena kalau memang kita ngomong waduh nggak ada alat, kemudian kita melepas itu, ya susah. Dan dalam waktu dekat ini saya sama Prof. Nurul Taufikur Rahman sedang mengerjakan pembuatan kitosan dari cangkang kepiting. Kebetulan di tempat tinggal saya di Pantura, di Paciran ini banyak produksi rajungan yang mana cangkangnya itu dibuang dengan menjadikan limbah. Dan di dunia saya di nanoscience kita bisa nanokan, dan alatnya alhamdulillah di LIPI sudah membeli lisensi di Jepang dan sudah berjalan lama sebetulnya, tapi memang pasokan bahannya yang kurang sehingga saya membantu di situ. Jadi banyak potensi-potensi yang kita bisa gabungkan dengan relasi-relasi kita sehingga bisa mengabaikan problem-problem atau kendala yang selama ini di dunia pendidikan alami di negara. Kalau kita memang selalu berpangku tangan atau nyadong nang pemerintah, ya kita akan selalu biasanya itu cuma nelongso, ngirim proposal, ditunggu kan lama. Jadi kita harus aktif, cepat mengejar bola, jangan hanya menunggu itu saja sebetulnya. Jadi kita harus hadir menjadi problem solver, tidak hanya merasa minder gitu. Kalau pengalaman saya sejauh ini ya dalam mau 4 bulan di Indonesia, mudah-mudahan bisa terjawab dari saya, Pak Muria dan Gus Misbah. Iya. Terima kasih Mas Hasan. Mungkin selanjutnya bisa disambung untuk Mbak Nafis terkait pandangan Mbak Nafis setelah belajar di Jerman itu sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Apakah sudah ideal atau belum, mengingat pandangan masyarakat itu kan kalau lulusan luar negeri biasanya pasti lebih baik daripada di Indonesia. Terus kira-kira value apa saja yang bisa diambil dari Jerman? Mungkin selain yang tadi sudah disebutkan tentang kritis dan disiplinnya, mungkin ada hal-hal lain yang bisa disampaikan lagi. Monggo. Terima kasih banyak Mbak Muria untuk pertanyaannya. Bagaimana pendidikan di Indonesia ya setelah kita di luar negeri? Pendidikan itu yang paling utama itu sebenarnya harus bisa membuat manusianya mandiri. Kalau kita setelah dikasih pendidikan tapi kita malah menjadi masalah untuk lingkungan kita, itu berarti pendidikannya belum berhasil. Nah, yang saya rasakan ya setelah saya di luar negeri, saya menjadi belajar banyak lagi, contohnya tentang manajemen. Gimana kalau kita udah di luar negeri sendiri dan kita harus pintar-pintar manajemen, dari manajemen waktu, manajemen uang, manajemen apalagi ya, banyak hal. Nah, manajemen uang itu salah satunya dengan cara apa? Kita harus hemat dengan cara memasak sendiri. Itu mungkin yang saat ini di Indonesia menjadi barang yang kalau bisa lah Gojek aja atau belinya online aja, jadi tinggal makan gitu. Padahal itu satu proses penting yang kalau kita mau survival itu kan kita harus bisa mandiri dengan keperluan-keperluan kita yang kita tahu di dalamnya isinya apa aja, makanan isinya apa aja, seratnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, selain manajemen,
Itu sih yang rata-rata dirasakan sama teman-teman yang ketika ke Jerman itu benar-benar survivalnya dengan diuji. Yang sebelumnya di Indonesia nggak pernah bisa masak, tapi ketika di luar negeri jadi bisa masak. Terus manajemen uang, terus kita bagaimana komunikasi dengan orang asing yang sangat berbeda dengan kita. Stereotip yang berkembang itu kan tidak berdasarkan sesuatu langsung tiba-tiba gitu ya, tapi karena mereka mungkin sudah mungkin kalau orang itu contohnya ya, kalau orang melihat Jerman pasti background-nya itu langsung Pak Habibie gitu ya. Orang Indonesia melihat Jerman apa background-nya biasanya Pak Habibie kan. Dan ketika melihat Pak Habibie apa yang dia, oh pintar, oh bisa bikin pesawat, oh bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, tapi setiap orang itu kan juga beda-beda seperti yang tadi sudah disebutkan Mas Hasan ya. Kembali lagi kepada tingkat survivalnya manusianya ini, orangnya masing-masing. Di Jerman pun ada orang-orang yang kuliahnya di private university atau universitas swasta yang itu juga biayanya luar biasa mahal. Dan kalau Jerman sendiri untuk kuliah itu sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu biaya hidupnya di sini. Bahkan kita di sini tuh kalau sama kuliah ya, sebenarnya cuma 300 sampai 500 euro. Itu pun kita udah dapat kayak 3 semester tiket atau tiket yang digunakan untuk kita memakai kendaraan umum dimanapun itu gratis. Nah, itu salah satu keuntungannya di Jerman ketika kuliah di sini, dan pendidikan di sini tuh jadi sangat dalam tanda kutip mudah, tapi kembali lagi pada passionnya masing-masing siswa atau masing-masing mahasiswanya. Contohnya karena saking murahnya dalam tanda kutip biaya untuk kuliah itu, ada yang kemudian kayak orang-orang di Jerman sendiri yang merasa udah 4 semester tapi tempat salah jurusan, mereka dengan sangat mudah bisa ganti jurusan lain. Nah, itu yang mungkin masih menjadi hal langka di tempat kita, karena kita kalau kuliah ya udah 1 sampai akhir, sampai lulus dapat ijazah gitu kan. Nah, di Jerman itu menjadi sangat mudah untuk nggak cocok di sini, aku mau ganti karena ini bukan masuk di passionku, aku nggak, nah itu langsung pindah ke tempat atau ke jurusan yang lain, nggak masalah. Dan di Jerman ini bagusnya pendidikan itu tidak ada batas usia. Jadi kayak saya Ausbildung ya sekarang itu sebagai perawatan dan kesehatan itu, teman duduk saya waktu itu sempat ibu-ibu usianya 45 tahun, anaknya 5. Jadi yang salah satu yang saya salutkan dari sistem pendidikan di sini juga karena mereka memfasilitasi mau umur berapapun, yang penting mau belajar, ayo. Jadi nggak masalah umurnya berapa, ininya berapa. Dan ketika stereotip yang berkembang di masyarakat menjadi seperti itu, satu sisi mungkin orang melihat hanya kayak dalam arti perjuangannya, karena setelah di luar negeri memang nggak mudah. Survivalnya ini sebenarnya yang bikin mahal dalam tanda petik ya. Ketika orang kuliah luar negeri, dan tantangannya ketika kita jadi masyarakat internasional itu kan juga luar biasa, nggak mudah, dari mental, psikis dan lain sebagainya. Dan ya kalau saya boleh cerita, kemarin ada juga tempat orang Indonesia karena tekanan yang tinggi dari tuntutan dari rumah di Indonesia dan tuntutan yang tinggi juga dari Jerman, itu sampai bunuh diri karena nggak kuat sama tuntutan itu. Jadi nggak mudah. Jadi itu yang bikin mungkin stereotip bahwa luar negeri itu bagus ya, karena nggak mudah sekolah di luar negeri. Tantangan untuk bisa lulus itu sangat normal, bisa bikin orang gila, stres, depresi, itu sangat normal karena beda. Kita harus dalam waktu dekat kita harus adaptasi dengan budayanya, dengan makanannya, dengan apapun itu. Hidup kita berubah 360 derajat. Dan itu kalau di Indonesia dalam tanda petik semuanya masih ya, mungkin kalau masih tinggalnya di rumah masih oke, nggak perlu mikir bayar kos, mikir bayar apartemen dan lain sebagainya. Tapi kalau udah tinggal sendiri, harus bayar segini, listrik yang harus dibayar berapa, internet yang harus dibayar berapa, air yang harus dibayar berapa, masak sendiri, memanfaatkan waktu antara kita belajar berapa jam, kita mau masak apa harus dalam waktu dekat harus sudah selesai. Dan ini itu membutuhkan kecakapan adaptasi yang bagus sehingga orang bisa benar-benar survive dalam membagi waktu antara privat dan sekolah dan lain sebagainya. Jadi stereotip pun muncul tanpa
selalu ada dasar gitu kenapa orang sampai mikir gitu, karena memang mungkin orangnya udah pernah merasakan kuliah di luar negeri, gimana susahnya, gimana persaingannya, gimana tantangannya memberikan argumentasi kepada para profesornya atau dosen-dosennya, dan belajar bahasanya aja sudah nggak mudah gitu ya. Jadi itu tantangan yang nggak sama sekali nggak mudah. Terus Mas Miftah ya, survive ketika menempuh pendidikan masa pandemi dan corona. Oke. Ini langsung dijawab atau nanti aja Mbak Ilmin? Ini nanti dulu, yang value aja. Ya. Itu sementara kayak gitu dulu dari saya. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Nafis. Mungkin bisa lanjut ke Mas Rahmanto. Monggo. Ya, Mas. Sebenarnya sudah cukup komplit ya jawaban daripada Mas Hasan Mbak Nafis tadi. Ya hampir mirip-mirip sebenarnya. Yang paling penting itu memang bukan, misalnya kalau saya kan S2, bukan tesisnya itu yang jadi poin plus, tetapi pengalaman hidupnya itu, effortnya menghadapi masyarakat, khususnya masyarakat, bagaimana berkomunikasi, menghadapi polisi, bahkan menghadapi ini loh, imigrasi itu juga ada effortnya itu. Izin ini, izin itu, kemudian ngurus ini, ngurus itu, belum lagi dilempar di sini, lempar situ. Nah, intinya mungkin masyarakat melihat di situ, masyarakat Indonesia melihat di situ bahwa teman-teman luar negeri ini, teman-teman yang kuliah di luar negeri ini memiliki kecakapan dalam yaitu tadi kemandirian yang disampaikan oleh Mbak Nafis tadi itu, karena bisa melalui itu akhirnya ketika lulus dari luar negeri, oh pengalamannya banyak ini anak, kayak gitu. Intinya seperti itu. Cuman sesungguhnya belajar di luar negeri juga tidak serta-merta ini ya, bukan serta-merta bagus, kemudian pasti bagus. Enggak, dilihat lagi kampusnya, dilihat lagi itunya, penelitiannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak kasus di Turki ini, teman-teman dari Indonesia melalui berbagai macam cara menuju ke Turki untuk kuliah di Turki, melalui berbagai macam cara dalam tanda kutip. Karena di sini ada agen-agen yang melayani hal-hal itu gitu loh. Nah, sayangnya adalah agen-agen itu malah menempatkan di kampus-kampus yang apa ya, kampus-kampus yang jelek lah, yang jelek, kemudian ditempatkan agak pojok gitu kan, nggak di pusat kota dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi korban gitu loh. Teman-teman Indonesia di sini menjadi korban daripada perilaku si agen itu tersebut. Dalam artian gini, harus dibuka kembali pikiran bahwa kuliah di luar negeri tidak serta-merta bagus. Satu. Kemudian ini, bahwa kalau teman-teman ingin kuliah di luar negeri pun jangan minder. Kenapa jangan minder? Karena di sini pun juga orangnya biasa-biasa. Saya juga baru nyadar loh. Orang teman-teman saya di Afrika, teman-teman saya dari Timur Tengah, kemudian kan ketemu di sini kan ya, bertukar pikiran lah kita. Pemikiran mereka itu biasa-biasa loh. Jangan dikira mereka itu keren-keren loh. Biasa-biasa aja. Ada juga yang keren juga ada. Cuman ya gitu, nggak semuanya keren gitu loh. Bahkan ya mohon maaf ya teman-teman Afrika tuh kadang-kadang buat makalah aja untuk urusan Word, nah, itu loh Microsoft Word itu aja kelabakan loh. Kayak gitu dalam hal sesimpel itu. Bahkan dia sekarang sudah S3 misalnya. Masa S3 nggak bisa seperti itu kan parah kan. Nah gitu. Intinya kita harus open minded juga. Dan urusan bahasa. Kira semua orang yang kuliah di luar negeri itu pasti pintar bahasa Inggris. Nah itu juga perlu diingat-ingat. Intinya bahasa Inggris kalau di Turki cuman sebagai apa ya, urusan sehari-hari aja waktu itu, how are you dan seterusnya. Tapi kalau untuk urusan akademik, kita yang dari berbagai macam negara itu tetap memakai bahasa Turki gitu loh. Kita di sini orang asing tapi komunikasinya pakai bahasa Turki, bahasa internasional akhirnya kan di sini. Terus kemudian apa? Intinya gini, stereotip itu harus kita lawan dengan cara apa? Dengan cara kita harus percaya diri terhadap negara kita. Bahwa negara kita ini memiliki sistem pendidikan yang bagus sebenarnya. Sistem penelitian yang bagus. Kurang pede aja. Kita harus pede. Ketika kita pede, maka kita akan bangga dengan negara kita. Kita akan berusaha untuk
membangkitkan negara kita kembali melalui pendidikan dan seterusnya. Intinya di situ sih. Soalnya orang Turki sini terlalu pede sih sebenarnya. Ya aku belajar dari orang Turki sebenarnya. Mereka tuh tokonya itu kecil ya. Saya kasih contohnya. Pabrik kalau di Indonesia kan harus gede ya, hektar-hektar ya. Kalau di sini tuh enggak. Cuma toko berapa meter kali berapa meter gitu aja. Mereka sudah berani jual barangnya ke luar negeri loh. Produk kita terbaik kayak gini. Mereka tuh PD-nya didulukan, ya kualitasnya tetap bagus lah. PD-nya, kualitasnya didulukan untuk urusan tampilan dan seterusnya itu nomor 2 gitu PD. Nah intinya itu ya PD. Sebenarnya kita harus PD, dan nenek moyang kita pasti sesungguhnya kalau kita belajar sejarah, nenek moyang kita itu benar-benar kaya, benar-benar memiliki kekuatan yang sangat bagus, pengalaman yang sangat keren kan. Contoh saja bisa mengarungi sampai Madagaskar kalau nggak salah. Madagaskar itu kan ada keturunan Jawa kalau nggak salah. Nah itu kan salah satu pencapaian yang sangat luar biasa yang harus kita masukkan dalam jiwa kita sehingga kita menjadi bangsa yang kuat, pede dan seterusnya. Gitu sih. Kalau saya menarik dari jawaban dari Mas Rahmanto, Mbak Nafis dan Mas Hasan ini, bahwa sebenarnya kalau dari segi karakter itu kita juga nggak kalah dari anak-anak luar negeri. Mungkin yang perlu diasah lagi itu juga kemandirian kita, bahwa sebenarnya dulu-dulu itu juga kan nenek moyang kita itu mengajarkan tentang kemandirian. Cuma sekarang ini agak-agak ada banyak godaan kayak GrabFood, banyak teknologi yang memudahkan yang terkadang kita lena. Padahal kalau misalkan kita mengambil positifnya, kalau kita dimudahkan berarti harus lebih banyak lagi waktu yang kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin seperti itu. Terus di sini ada juga pertanyaan dari Mbak Ijmi. Ini tentang rencana, kalau apakah setelah menyelesaikan studinya di luar negeri, apakah akan menetap di luar negeri atau kembali ke Indonesia? Kalau misalkan kembali ke Indonesia, adakah keinginan atau cita-cita untuk mengabdi kepada masyarakat di bidang yang dikuasai masing-masing pemateri ini? Mungkin bisa menceritakan planningnya untuk pengabdiannya yang direncanakan ketika kembali ke Indonesia nanti. Kalau Mas Hasan mungkin sudah kembali ke Indonesia, jadi bisa diceritakan planningnya ke depan untuk pengabdian ke Indonesia seperti apa. Kalau yang Mbak Nafis dan Mas Rahmanto, apakah tetap stay di sana atau kembali ke Indonesia? Monggo bisa dijawab dari Mbak Nafis dulu mungkin. Monggo. Ya, sekali-kali dari perempuan dulu ya. Oke. Saya mencoba menjawab ya. Saya itu sebenarnya rencananya cuma 2 tahun di Jerman, rencananya ya. Sehingga saya pun masih memakai WhatsApp nomornya Indonesia. Nomornya sampai sekarang masih aktif ya. Itu sengaja saya plan biar saya nomornya nggak hilang gitu ya. Ternyata saya belum diridhoi segera pulang ya. Saya harus 5 tahun di sini dan itu masih kurang tahu lagi saya harus berapa tahun lagi di Jerman. Tapi kayaknya masih lama. Jadi doakan saja semoga saya segera pulang. Jadi plan-nya itu memang plan-nya masih S2 psikologi, terus ya satu demi satu dulu lah. Ini soalnya kemarin sempat mikirnya nggak kayak gitu, jadinya malah ambiar semuanya ya. Jadi mikirnya satu-satu, kalau ini udah selesai, terus belajar bahasa Jerman dimaksimalin, bahasa Inggris lagi karena bahasa Inggrisnya lupa. Terus plan-nya apa lagi ya? Ini masih S2, terus nggak tahu nanti lihat sikon, terus kalau kebermanfaatan untuk orang-orang Indonesia, saya nggak membatasi ya. Contohnya kayak lewat Instagram atau apa sih, saya suka kadang share-share gitu ya. Karena saya berkesimpulan bahwa untuk jadi atau mengabdi pada masyarakat Indonesia itu nggak harus nunggu pulang gitu, nggak. Sekarang bisa dengan dunia yang tanpa batas kayak gini ya. Mungkin apa yang baru kita dapat sekiranya itu bagus untuk di-share atau untuk teman-teman kita dari lingkungan terdekat kita itu bisa kita sampaikan. Jadi kalau menunggu sampai lulus, sampai semuanya selesai baru mengabdi itu juga ya kalau masih hidup ya, nanti kalau enggak kan nggak tahu, makanya itu. Jadi
sebisa mungkin maksimalkan waktunya aja. Terus ya nggak terlalu muluk-muluk lah. Bisa S2 dari Jerman lancar pulang aja udah luar biasa, alhamdulillah ya. Sementara kayak gitu. Lancarkan. Amin. Mungkin bisa kembali ke Mas Rahmanto dulu. Apakah ingin menetap di Turki atau kembali ke Indonesia, dan kira-kira kalau ke Indonesia adakah planning untuk mengabdi ke masyarakat Indonesia atau bagaimana? Monggo. Sesuai dengan bidang yang dikuasai ini. Tanda kutipnya dari Mbak Ijmi. Oke. Sebenarnya saya juga hampir mirip-mirip Hanafi sih. Kalau melalui sesuai dengan aturannya, saya di sini cuman harusnya selesai dalam 3 tahun. Nah, sekarang molor ke tahun ke-4,5. Ke-4,5 tahun, sama aja. Ada kembang-kembang gitu loh, kembang-kembang yang tiba-tiba ada gitu kan. Akhirnya molor, dan sampai saat ini saya masih di sini gitu, dan belum selesai. Dan ingin menyelesaikan pastinya kan. Terus kemudian untuk masalah pengabdian, tentunya sebagai warga negara Indonesia, saya tetap ingin balik ke Indonesia, tidak ingin menetap di negara ini karena ini bukan negaraku, ini adalah negaranya orang, ya kan? Selama saya di sini, selamanya akan menjadi orang asing gitu. Walaupun saya misal, ya, tapi enggak lah, menetap di sini dan seterusnya, tetaplah dianggap orang asing. Soalnya teman-teman itu banyak yang menikah dengan orang Turki, kemudian menetapnya di sini gitu loh. Ya, ketika dia menetap di sini ya tetap dianggap Yabanji itu orang asing kan gitu. Dan masa kita hidup dalam kondisi orang asing selamanya kan nggak enak. Akhirnya ya tetaplah saya pengen pulang. Terus kemudian bagaimana sih planningnya untuk pengabdian? Ya tentu pengabdian itu harus dimulai dari diri sendiri pertama, kemudian berikutnya ke keluarga, setelah ke keluarga, ke saudara, dan seterusnya, kemudian ke masyarakat dan seterusnya. Kalau menurut bidang studi saya ini adalah sejarah mazhab Islam. Sejarah mazhab Islam, apa yang dipelajari? Sejarah mazhab Islam itu mempelajari sejarah-sejarah munculnya mazhab-mazhab Islam setelah Nabi Muhammad wafat, seperti mazhab Syiah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Khawarij, dan seterusnya. Jadi bukan mazhab fikih ya yang saya pelajari, tapi ini mazhab akidah. Mazhab akidah yang kadang-kadang mazhab akidah itu sendiri seringkali bergelut, seringkali beriringan dengan urusan politik gitu loh. Jadi urusan politik, kemudian untuk memperebutkan kekuasaan di dunia Islam, maka mazhab Islam itu digunakan dan sehingga mereka membuat kayak aturan-aturan sendiri, pemikiran-pemikiran sendiri untuk menarik pengikut. Nah, ketika semakin banyak maka akan semakin menjadi partai yang besar, ya intinya seperti itu. Nah, ketika kita melihat fenomena di Indonesia saat ini, hal ini sangat diperlukan. Di mana Indonesia saat ini seringkali diombak disenggol-senggol masalah pemikiran ya, khususnya pemikiran Wahabi, pemikiran Syiah, pemikiran pergerakan Islam kok malah menuju ke politik dan seterusnya. Mungkin saya pelan-pelan akan menuju ke situ, kemudian mulai bergabung ke masyarakat, kemudian untuk mengabdi ke masyarakat, menerangkan ini lemah dan seterusnya, ini pergerakan ini itu maksudnya seperti ini, maksudnya ini, sehingga masyarakat diharapkan mampu memahami pergerakan Islam yang berkembang di masyarakat dan mampu menentukan mana yang baik dan mana yang tidak cocok untuk kehidupan di Indonesia pada umumnya. Nah, seperti itu. Menurutku itu sih kalau dihubungkan dengan bidang studi saya. Terima kasih Mas Rahmanto. Mungkin bisa langsung lanjut ke Mas Hasan. Kebetulan sekarang Mas Hasan sudah kembali ke Indonesia dan sudah mulai mengabdi. Mungkin bisa diceritakan bidang pengabdian yang sudah mulai Mas Hasan rintis 4 bulan terakhir
kurang lebih 4 bulan terakhir di Indonesia. Monggo Mas Hasan. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Ning Ismi ya, terkait pengabdian dan bagaimana peran atau rencana pulang ke Indonesia. Saya pernah menulis satu opini dan juga cukup menjadi perdebatan waktu dulu di tahun 2018 di Facebook. Entah sekarang ada apa enggak ya, karena di Facebook sekarang fitur note itu kan sudah enggak ada. Saya susah nyarinya. Dulu sempat dikomentari juga oleh atas pendidikan KBRI Bangkok dan ketua atau presiden PPI Thailand. Saya menyinggung teman-teman LPDP yang di luar negeri. Saya tahu beberapa orang yang, ya mohon maaf ini menyebut merek ya, dalam artian ketika lulus tidak pulang. Kalau mengabdi dari jarak jauh yang dimaksud dari Mbak Nafis tadi, oke lah. Tapi di sana itu bekerja dan memperkaya diri itu sebetulnya agak, ya seharusnya malu lah, maksudnya dibiayai negara tidak pulang. Tapi kasusnya kepada saya kan dibiayai pemerintah Thailand, nggak ada ikatan harus mengabdi pulang sebetulnya. Tapi panggilan jiwa itulah yang mendesak saya harus pulang, meskipun alasan lain sesungguhnya juga karena keluarga. Saya sudah punya istri dan harus pulang, masa lama-lama LDM kan nggak mungkin ya. Nah, oleh karena itu, di bulan Juni 2018 saya mendirikan organisasi yang namanya Diaspora Muda Lamongan. Di situ adalah gebrakan pertama kali bahwa saya ingin mengelis teman-teman pemuda-pemudi Lamongan yang kuliah atau bekerja sebagai profesional di luar negeri dalam satu wadah organisasi, dan sekarang sudah menjadi badan hukum, sudah legal, itu dengan misi atau visi kembali mengabdi dan berkontribusi. Pada akhirnya beberapa alumni juga yang sudah pulang saya sering bertemu, mengajak ngopi. Kita juga membuat karya berupa buku. Jadi gagasan-gagasan teman-teman dibukukan, sekarang sudah 4 jilid dan diapresiasi oleh 2 periode Pak Bupati, kemarin Pak Fadli, sekarang Bupati yang baru juga. Selasa besok kita ada agenda pembuatan permintaan kata pengantar untuk jilid keempat. Itu secara penggabungan gagasan-gagasan dari teman-teman. Tapi untuk pengabdian secara real di lapangan, terkait background saya adalah di dunia riset dan di bidang pengajaran atau pendidikan, otomatis saya harus melink di dunia pendidikan pula, yang mana saya sekarang juga membimbing beberapa mahasiswa di kampus, kemarin UM, di UKDC Surabaya, dan beberapa juga alia-alia dan SMA se-Jawa Timur, karena kami merintis sebuah platform namanya YES Institute, itu Young Entrepreneur and Scientist Institute. Di sana kita mengembangkan business plan dan bimbingan terkait KTI, itu yang di dunia pendidikan. Dan kita juga di bidang saya lagi, seperti yang saya ceritakan tadi, saya mengontak Profesor Nurul Taufikur Rahman untuk membantu saya memproduksi kitosan dari limbah cangkang rajungan. Di sini insya Allah dalam waktu dekat kalau goal kita membuat industri kecil-kecilan dan merekrut terutama perempuan-perempuan dan janda-janda di sini yang single parent dan butuh peningkatan ekonomi, kita rekrut sebagai karyawan di industri tersebut. Itu dalam jangka waktu dekat ini. Kalau yang sudah saya kerjakan ya di bidang pengajaran dan pengabdian di institusi-institusi untuk bimbingan KTI dan skripsi untuk mahasiswa. Dan itu alhamdulillah karena pandemi dalam waktu beberapa belakangan ini kita bisa efisiensi waktu, kemudian memangkas ekonomi di bidang di ranah transport kita tidak pakai, kita bisa mengerjakan seminggu 5 sampai 10 instansi di platform kami. Alhamdulillah juga mungkin next time bisa kerjasama dengan edmuku.id, itu sangat bagus kalau ada kesempatan dengan YES Institute yang kami kembangkan. Jadi
sebelum pulang di Indonesia kami sudah membuat list wacana apa yang sekiranya kita bisa realisasikan di Indonesia dan kita eksekusi bareng-bareng teman-teman yang mempunyai visi misi yang sama, yang punya background yang sama, punya motivasi dan semangat yang sama. Dan alhamdulillah saya bertemu atau punya circle di Lamongan yang cukup bisa diajak kerjasama. Kalau teman-teman yang kuliah di luar negeri kemudian pulang merasa sendirian, berarti mulailah sebelum pulang itu membuat paguyuban atau wadah atau istilahnya sudah punya plan orang-orang siapa saja yang nanti kita ketika pulang kita ajak diskusi bareng dan mengeksekusi suatu proyek bersama seperti itu. Oke. Menarik sekali nih ya Mas Hasan, ini ceritanya bisa sangat menginspirasi. Mungkin ini sudah hampir habis waktunya, tapi ada pertanyaan terakhir dari Mas Misbahul Ma'arif tadi terkait survive ketika menempuh pendidikan di masa pandemi COVID. Ini terlebih kan Mbak Nafis dan Mas Rahmanto juga pernah berada pada posisi menjadi pasien. Mungkin bisa sedikit diceritakan ketika survive bagaimana. Bisa dimulai dari Mas Rahmanto, mungkin sedikit cerita bagaimana survive-nya ketika menghadapi cerita tersebut kemarin. Monggo. COVID ya, gimana? Bagaimana? Ya, survive ketika. Ya, waktu COVID sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Siapa ini? Mas Misbah. Waktu COVID ya kita fokus ke ini sih, ke penyembuhan gitu, treatment penyembuhan. Waktu itu gimana sih COVID kenanya? Ya intinya di asrama lah kayaknya. Saya kenanya di asrama, kemudian sakit, kemudian di rumah sakit, kemudian 15 hari lah ngamar di rumah sakit. Pada waktu COVID itu sih kita ya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngerjakan tesis, nggak bisa ngerjakan jurnal dan seterusnya. Intinya pada waktu itu saya fokus di penyembuhan saja. Bahkan sumpah stres juga sih. Hampir stres. Soalnya kan sendirian nggak ngapa-ngapain, terus kemudian nggak ada teman ngobrol dan seterusnya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa menahan diri, bisa diberikan kekuatan untuk bisa kuat dalam menghadapi COVID ini. Memang sebenarnya COVID itu sesuatu yang ketika ada orang yang kena COVID memang benar-benar sakit ya. COVID itu nyata loh ya, hati-hati. Prokesnya. Dan seterusnya. Iya beneran loh, sesek beneran loh nafas itu. Dan seterusnya. Itu sih Mas Misbah, mungkin setelah ini saya sudah alhamdulillah sudah mulai membaik walaupun belum 100% membaik karena kadang-kadang masih gemeter ya, nggak tahu ya, tangan ini kan ada gemeter sendiri, kemudian terus ngasih kadang-kadang linglung dan seterusnya. Itu adalah ini COVID sih sebenarnya, efek daripada COVID dan normal. Ya habis inilah saya insya Allah akan kembali lagi ke aktivitas saya pada sebelum COVID, mulai mengerjakan lagi dan seterusnya. Itu aja sih Mas. Semoga tetap diberikan kesehatan semuanya. Amin. Bisa dilanjutkan Mbak Nafis, sedikit cerita ketika kemarin survive waktu kena COVID dan sedang belajar di luar negeri. Iya, jadi saya dilalahnya generasi pertama yang awal-awal kena COVID ya. Waktu itu masih nggak jelas kondisinya COVID ini akan seberapa parahnya. Terus itu bulan Maret 2020, tanggal 27 Maret itu saya kerja di psikologis ambulan, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu kayak IGD gitulah bisa dikatakan. Dilalah saya di situ ngasisteni dokter psikolog gitu ya. Jadi kayak dokter yang biasanya ngoperasi gitu. Terus nggak tahu kenapa ternyata dokternya ini kena COVID positif. Nah waktu itu saya sama kolega saya yang juga ngasisteni, dan kita yang waktu itu bertugas di di IGD gitu ya, langsung dites semuanya apakah juga tertular dari dokter yang udah positif ini.
Nah, karena kalau kondisinya di IGD itu kan biasanya pasien datang kondisi darurat dan harus segera dibantu gitu, Pak. Ada yang pasiennya jatuh dari lantai 3, kepalanya bocor, dan kadang kita nggak langsung bisa cepat pakai tahu pasiennya COVID atau enggak gitu juga ya. Jadi benar-benar kondisinya, apalagi waktu itu belum pakai kayak masker yang sekarang N95 atau apa itu? Ya, yang khusus COVID itu ya. Nah, kemudian setelah itu 3 dari kolega saya juga itu harus karantina sampai 2 hasil terakhir itu negatif. Jadi saya harus menjalani 7 kali swab. Terus baru kalau 2 kali negatif dan komunikasi itu udah boleh berjalan. Waktu itu kondisinya masih sangat karena masih awal-awal, masih nggak jelas ini COVID bagaimana efeknya di organ dalam dan lain sebagainya, itu juga menimbulkan kayak kecemasan tersendiri karena apakah kita akan bisa bertahan dengan COVID ini dan lain sebagainya, karena kalau membaca sampai sekarang pun pasien-pasien banyak yang nggak tertolong atau karena terlambat, atau yaitu COVID itu masih nggak jelas gitu loh, penyakit yang punya 1000 wajah katanya orang-orang. Bahkan yang paling parah di India kemarin itu sampai kayak gitunya kasusnya gitu ya, 400.000 positif dalam 1 hari dengan kematian yang begitu, dan kalau nggak ada oksigen mereka nggak bisa bertahan, kemudian meninggal. Dia ketika pandemi kemudian karantina, dan itu waktu itu saya kebetulan kan, jadi kalau sekolah perawatan di Jerman itu ada kayak blok-bloknya gitu ya, kalau kayak kedokteran. Jadi ada blok ketika kita kerja, blok ketika sekolah. Jadi ketika itu waktu itu blok kerja dan langsung 3 minggu karantina. Nah, setelah itu saya baru harus mengulang lagi waktu yang seharusnya saya gunakan untuk kerja di psikologis ambulan atau di IGD ini di tempat lain gitu. Jadi saya harus mengulang lagi biar pengalaman saya di IGD itu terpenuhi. Jadi ada kayak standar waktu yang harus dicapai ketika kita bekerja di situ berapa lama, biar pengalamannya lengkap gitu ketika kita nanti mau ujian. Selain itu, ya sementara sih kayak gitu sih pengalaman belajar waktu pandemi. Kalau sekarang aktualnya kita karena sekolah di tahun ketiga jadi wajib hadir dengan 2 kali seminggu tes COVID atau antigen test. 2 kali seminggu dalam arti kita juga harus negatif dan kita harus membuka jendela setiap 20 menit sekali selama 5 menit. Selain itu kita harus jarak antar siswanya itu 1 meter minimal dan harus memakai masker terus yang N95 itu, dan itu cuma boleh dilepas waktu makan malam. Dan itu kan ya teman-teman tahu sendiri gimana rasanya pakai masker itu di kelas ya pasti ngantuk karena oksigen yang masuk ke hidung kita itu sudah terbatas dan ya pokoknya nggak enak banget. Dan untungnya alhamdulillah saya kemarin udah memutuskan untuk vaksin. Kalau di Jerman keputusannya ketika udah 1 kali vaksin bagi yang udah sembuh dari corona itu udah cukup. Jadi insya Allahnya ke depan saya nggak perlu tes itu antigen lagi. Jadi suatu keuntungan sih. Kayak gitu sebentar saya tentang belajar di masa pandemi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih, sangat menarik sekali. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tanda tanya yang ingin dikepoin itu masih banyak tentang pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Tapi karena kita sudah di penghujung waktu, kami dari Edmuku mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada para pemateri kita dan juga para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut bincang diskusi pada sore hari ini. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk terus belajar, kemampuan dan kemauan untuk terus belajar, sehingga benar-benar bisa menemukan apa sebenarnya tujuan dihadirkannya kita di dunia ini, dan bisa memerankannya dengan sebaik mungkin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada banyak pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan atau kurang sesuai, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang ada di Indonesia, dan selamat melanjutkan puasa untuk teman-teman yang ada di Jerman dan di Turki. Dari saya cukup sekian, terima kasih.
Sekali lagi terima kasih sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan. teman. Terima kasih. Mas Dan selalu. Mbak Nafis. Salam dari Indonesia, sehat di sana. Amin. Dan teman-teman yang bertahan hingga akhir, Mbak Uria dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Izin live, nggih. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa. Kamu tadi mau bilang apa, Hilmin? Apa? Yang katanya kamu tadi di apa kerja di mana gitu, ditawarin? Iki tak tarik. Tak cek.